Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction soal sepak bola Indonesia. Yap, jadi tadi malam Indonesia sudah bermain lawan Timor Leste dan kita berhasil menang 3-0. Dan dengan kemenangan 3-0 itu, maka untuk sementara Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara di grup A. Di peringkat pertama ada Singapura, disusul Indonesia dan Vietnam di peringkat ketiga. Ini kemenangan paling berharga sebenarnya buat timnas Indonesia, karena ini menjaga asa timnas Indonesia untuk bisa lolos ke babak semifinal. Ya, kita lawan Vietnam kita harus menang, dan ya kalau kita bisa menang lawan Vietnam, maka di pertandingan terakhir lawan Singapura ya tidak terlalu berat lah misinya teman-teman. Dan ya selamat untuk timnas Indonesia yang berhasil menang 3-0. Semoga lawan Vietnam bisa gacor lagi. So, seperti apa tanggapan dan reaksi dari netizen? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Ini Timor Leste pakai dukun apaan? Meski main 10 orang, Indonesia buntu sampai menit 70-an. Kita mengira Timor Leste jadi lawan mudah, apalagi setelah melihat mereka kalah 7 gol tanpa balas lawan Vietnam. Tapi ternyata Indonesia kesusahan. Bahkan babak pertama, skor kacamata padahal Timor Leste main 10 orang. Beberapa kali serangan balik Timor Leste malah sangat membahayakan. Tapi setelah melakukan pergantian, Indonesia akhirnya bisa buka keran. Shane Patina mencetak gol pertama. Hanya selang 2 menit kemudian, Tom Hayam mencetak gol tendangan bebas sensasional. Di pojokan, pas di ujung atas gawang. 5 menit 3 gol, why not? Mitchell Baker mencetak gol ketiga lewat asis Ragnar. Selebrasi ala Haaland. Gak jadi imbang, Indonesia menang. Mitchell memimpin perburuan top skor. Oke, jadi walaupun kita main dengan full pemain diaspora ya, lawan Timor Leste, yang mana mereka di menit 30-an ya itu main dengan 10 orang, karena salah satu pemainnya mereka back itu ya dengan sengaja lah menangkap Tom Hayam dan akhirnya di kartu merah sama wasit itu. Main dengan 10 orang, tapi Indonesia sangat-sangat kesulitan untuk membobol gawang Timor Leste. Ya barulah di babak kedua ada rotasi pemain, Ragnar, Shane Patina, Doni Tripamungkas itu main. Baru ada ya kolaborasi yang enak lah. Kita lihatlah umpan-umpan, kemudian tusukan-tusukan ke depan itu lebih berani. Ya ini membuktikan sekali bahwa memang peran pemain-pemain senior itu sangat-sangat dibutuhkan di turnamen-turnamen seperti ini. Karena di babak pertama John Herman itu menurunkan pemain-pemain cadangan. Brian Fatari dikasih main, Raihan Hanan, Tim Gepens yang pertandingan perdana mereka tidak main. Kemarin lawan Timor Leste mereka dipercayakan jadi starter, dan menurut saya agak kurang nih pemain-pemain ini teman-teman. Jadi ada beberapa kali kesempatan seharusnya kita bisa cetak gol, tapi ya karena egois jadi tidak bisa untuk cetak gol teman-teman. Masih kurang lah finishingnya begitu kan. Dan ya kebuntuan akhirnya pecah saat golnya Shane Patina ya, dan itu membuat mental dari pemain-pemain Timor Leste akhirnya jatuh. Mereka berusaha untuk bermain terbuka, dan ya akhirnya mereka langgar pemain Indonesia dan ya cetak gol cantik itu Profile dan Mitchell Baker. Ya ini keren, Mitchell Baker sekarang jadi top skor setelah di laga perdana cetak hat-trick, kemarin 1 gol lagi tap in, dan ya 4 gol. Ya semoga lawan Vietnam cetak gol juga, keren sih. 2 pertandingan 4 gol. Ya jadi semoga lawan Vietnam nanti tanggal 3 bisa cetak gol lagi dan bisa jadi top skor Piala AFF. Mantap ini, keren ini anak ini. Media Vietnam kembali menyoroti timnas Indonesia. Soha menilai keputusan AFC menunda laga ACL 2 Persib Bandung hingga 31 Agustus 2026 menjadi keuntungan besar bagi skuad Garuda di Piala AFF 2026. Alasannya, 7 pemain Persib yang dipanggil John Herman kini bisa fokus membela timnas tanpa bentrok dengan jadwal klub. Sebaliknya, Soha menyebut Vietnam justru dirugikan. Klub Chong An Hanoi harus menjalani laga kualifikasi kompetisi Asia saat Piala AFF masih berlangsung, sehingga berpotensi kehilangan 2 pemain tim nasionalnya. Perbedaan jadwal ini dinilai bisa memberi Indonesia keuntungan penting dalam persaingan menuju gelar juara. Ya sebenarnya bukan masalah jadwal atau apapun, tapi ini masalah ya prioritas. Mana yang diprioritaskan, apakah timnas atau klubnya gitu. Nah kalau kita lihat memang di timnas untuk AFF kali ini banyak pemain Persib dan juga Persija tuh mendominasi lah. Dan di timnas kali ini ada 7 orang pemain Persib, dan memang dengan diundurnya jadwal Persib Bandung memang keuntungan untuk timnas Indonesia. Jadi itulah keuntungannya Indonesia teman-teman.
dan dimanfaatkan betul. Kita bisa menang di 2 laga perdana. Sekarang posisinya kita 6 poin dengan golnya plus 7. Itu modal berharga lah. Kita lawan Vietnam ya kita harus menang, dan lawan Singapura ya udahlah kita main rotasi aja lah, ya kan, supaya jaga performa pemain ketika di semifinal nanti, karena semifinal lebih berat itu. Yang di babak pertama sempat marah ke timnas, sorry Oke. aja nih, itu karena yang dimainkan banyak pemain cadangan. Nah betul, Pas setuju. di babak kedua yang main banyak pemain inti, kalian bisa lihat sendiri kan bedanya. Kreativitas serangan meningkat, Michel Becker Iya, itu bisa betul. cetak gol lagi. Tom Haye bahkan bisa cetak gol indah lewat free kick. Dan satu lagi nih, yang selalu aku notice itu Donitri. Donitri selalu jadi pemain muda yang punya warna sendiri kalau dimainkan. Betul. Bahkan aku berharap ya untuk Donitri ini, dia harusnya dimainkan di babak kedua itu dari menit pertama. Iya, betul. Tapi sekarang semua udah happy kan? Timnas kita menangnya 3-0 lagi. Ini kalau skema pemain gak dirotasi di babak pertama, ya, dari awal udah main pakai tim senior, jaminan 5-0 itu bisa dibawa pulang. Sekarang, Lebih karena kita mungkin menang itu. telak 3-0, timnas kita lagi nangkring di posisi puncak. Sama-sama punya 6 poin dengan Singapura. Tapi kita unggul selisih gol. Yes. Nextnya kita lawan siapa? Lawan Vietnam. Ini yang kita tunggu. Dan aku berharap semoga ada pemain kita yang kasih paham sama pemain satu ini. Kalau bisa, kita bikin ini pemain balik lagi ke ruang pemulihan. Dendam ini harus terbalaskan besok di Pakansari. Aduh, keras ini. Ya, Dohan Van Hau, pemain Vietnam yang memang buat pemain Indonesia Evan Dimas itu karirnya itu langsung terjun bebas dan pensiun dari sepak bola profesional itu. Sebenarnya kita harapnya Justin Hubner itu ya bisa join dengan timnas AFF dan bisa kasih paham nih pemain Dohan Van Hau. Cuma sampai dengan saat ini belum ada kabar bahwa Justin Hubner bisa bela timnas Indonesia di Piala AFF. Tapi ya tidak apa-apa, no problem lah. Kita masih punya banyak pemain yang ya temperamennya itu cukup tinggi lah. Ada Ivar Jenner, ada Mark Klok. Cuma ya kalau untuk kasar ya saya rasa Justin lebih kasar lah. Lebih jahat lah kayak Justin Hubner. Ya, nah yang menarik teman-teman, tadi malam itu Indonesia bantai Timor Leste 3-0. Ya di saat yang sama 2 jam atau 3 jam berikutnya itu kan ada pertandingan Singapura dan Vietnam. Itu akhirnya pertandingan itu 0-0 sampai fluid menit terakhir itu Vietnam tidak mampu cetak gol ke gawangnya Singapura. Sama juga Singapura main imbang. Dengan hasil imbang itu maka Vietnam tertahan di posisi ketiga dan Singapura nangkring ya di posisi 1. Sebelumnya Indonesia ada di posisi 1 grup A. Cuma setelah hasil imbang itu Singapura naik lagi. Jadi Indonesia ada di posisi kedua. Indonesia harus menang lawan Vietnam supaya bisa ya ada kans kita lolos ke semifinal. Jadi poinnya kita 9 teman-teman. Kalau untuk selisih gol sekarang Indonesia masih di atas. Ya, kita ada plus 7. Cuma kita ya harus menang juga lawan Vietnam. Nah, di grup A ini Vietnam yang paling berbahaya lah menurut saya. Cuma kalau kita lihat pertandingan tadi malam lawan Singapura, rasanya Singapura juga cukup berbahaya teman-teman, karena transisi mereka dari bertahan ke menyerang, sebaliknya menyerang bertahan itu bagus. Kemudian pemain-pemain belakangnya mereka juga oke lah. Dan ya saya sih harap lawan Vietnam kita bisa menang lah. Kita bisa cetak gol duluan, karena kalau sudah cetak gol duluan maka mentalnya itu semakin bagus dan lebih tenang lah mainnya gitu. Karena lawan Timor Leste saja kemarin itu kita walaupun kita pakai pemain-pemain cadangan, ya itu mainnya kurang puas lah, kurang klimaks gitu. Nah setelah dirotasi baru kita main bagus ya. 3 pemain diganti, Raihan Hanan, Tim Gepens itu diganti. Ya baru depan kita agak sedikit oke lah. Apalagi di babak kedua tuh Donitri masuk. Ya, akselerasinya ke depan ya kan, tidak kenal capek nih anak. Lari kiri, lari kanan, akhirnya ya 1 assist ke Saint Patinama. Dan kita harap di match day berikutnya lawan Vietnam tanggal 3 ya, kita bisa menang lagi. Dan ya kalau kita menang lawan Vietnam, kita sudah punya tiket lah untuk lolos ke semifinal itu ya. Semoga lah menang. Sempat dibuat buntu selama 70 menit pertandingan 70 berjalan. menit, Timnas bro. Indonesia akhirnya sukses tutup pertandingan kedua dengan kemenangan. Laga sulit baru saja dimainkan oleh Timnas Indonesia sore tadi. Menghadapi Timor Leste, negara peringkat 201 dunia. Tim Indonesia sempat dibuat kebingungan karena tak kunjung mencetak gol hingga pertengahan babak kedua. Meski unggul jumlah pemain sejak menit awal, Timnas Indonesia nyatanya tetap kesulitan menghadapi pertahanan solid milik Timor Leste.
Namun beruntung dengan melakukan beberapa pergantian pemain di babak kedua, keran gol timnas Indonesia akhirnya terbuka di menit 74 lewat pemain pengganti Shen Petinama. Lalu hanya 4 menit berselang, Tom Hai sukses cetak gol cantik lewat sepakan bebas berkelasnya. Memasuki menit terakhir, pemain muda Mitchell Baker kembali mencetak golnya untuk Indonesia, sekaligus memimpin daftar top skor sementara ini dengan 4 gol. Dan atas kemenangan ini, timnas Indonesia akan naik ke puncak klasemen sementara grup A dengan 6 poin, menggeser Singapura dengan unggul produktivitas gol. Ya, harus bersyukurlah tadi malam Singapura dan Vietnam itu mereka main imbang, teman-teman. Jadi selisih poinnya tidak terlalu jauh itu. Nah, kalau tadi malam Singapura bisa menang, maka ya selisih poinnya itu 3 cukup jauh kan. Maka kita juga harus mati-matian di 2 laga sisa itu. Nah, dengan hasil imbang itu maka poinnya itu hanya terpaut 1 poin. Kita masih unggul selisih gol, dan kita lawan Vietnam mungkin kita butuh imbang saja kita bisa lolos itu. Karena kita sudah punya koleksi 7 poin. Dan lawan Singapura mungkin ya imbang 2 pertandingan ya not bad lah ya. Tapi ya kalau bisa menang kenapa harus imbang? Ya kita harap bisa menang lah. Bisa menang 2 pertandingan sisa lawan Vietnam, lawan Singapura juga di pertandingan terakhir. Semoga bisa menang lah. Walaupun 2 calon lawan kita nih cukup kuat, teman-teman. Rapi mainnya itu. Mana nih suaranya yang katanya King Indo bakalan ketar-ketir kalau ketemu Vietnam, gara-gara Indonesia tadi cuma menang 0-3 lawan Timur Leste, sedangkan Vietnam menang atas Timur Leste 0-7. Nah, lo lihat no, malam ini Vietnam cuma seri doang sama Singapura. Lah, yang ada Vietnam ini ketar-ketir lawan King Indo, bos. Izin. Kasih paham dia. Cuma dapat 1 poin doang dia lawan Singapura. Boleh Singapura ada di atas karena Singapura udah main 3 kali. Indonesia dan Vietnam baru 2 kali. Nanti tanggal 3 Indonesia ketemu Vietnam dan Indonesia bakalan away ketemu Singapura. Izin easy win ini mah. Easy jadi juara Amin. grup. Ya. Percaya sama gua. Jangan musrik. Tapi gue yakin Indonesia bakalan sapu bersih. Karena kalau dilihat pertandingan Singapura tadi lawan Vietnam, lini depannya kacau. Kagak U23, kagak senior. Kalau nendang kagak Vietnam, kagak Singapura, melayang mulu. Tapi serem Vietnam. Tadi udah ada tuh pemain naturalisasinya yang main. Dan Singapura juga ya kagak bisa dianggap remeh. Tadi counter attack-nya lumayan agak serem-serem. Kalau gue sih tetap optimis Indonesia bakal keluar jadi juara grup. Kalau kalian gimana, guys? Ya kita harap jadi juara grup lah. Kita bisa sapu bersih semua pertandingan, 4 pertandingan ya. Lawan Singapura, lawan Vietnam, kita harap ya bisa menang lah di 2 pertandingan sisa. Jadi kita keluar sebagai juara grup. Tinggal menanti hasil dari grup B. Apakah Thailand, apakah Filipina, atau Malaysia yang lolos dari grup B. Ya untuk grup A ini memang agak sulit ya. Sulit diprediksi maksudnya. Ya, mungkin salah satunya itu Vietnam atau ya Singapura lah. Indonesia sudah pasti itu akan lolos ke semifinal dan juara tahun ini. Sombong sedikit boleh tuh, tapi jangan sombong banyak itu. Kalau masih ada yang bilang kualitas pemain lokal kita baik-baik saja, coba lihat laga lawan Timor Leste ini. Timor Leste main dengan 10 pemain sejak awal pertandingan. Tapi Indonesia baru bisa membobol gawang mereka di menit 70-an. Bayangin, unggul jumlah pemain hampir sepanjang laga, tapi tetap kesulitan membongkar pertahanan tim yang beberapa waktu lalu juga John Hertman, Vietnam 7-0. Ini bukan kejutan, polanya sudah kelihatan sejak lama. Di AFF 2024, kita cuma seri lawan Laos, bahkan kalah dari Filipina. Yang paling mencolok justru ekspresi pemain seperti Tom Hai. Berkali-kali terlihat frustrasi karena aliran bola lambat, pergerakan minim, dan keputusan di lapangan sering terlambat. Fakta ini seharusnya jadi alarm. Jangan terus menutup mata. Tanpa peningkatan kualitas pemain lokal, timnas Indonesia akan terus bergantung pada pemain diaspora. Dan setiap kali mereka tidak bermain, level permainan kita bisa turun sangat jauh. Kalau masih ada yang... Saya setuju, memang ya belum bisa terlalu ya bicara banyak lah. Kita tidak bisa terlalu membanggakan diri dengan pemain-pemain seadanya. Dan memang keputusan John Hertman untuk membawa full squad, isi banyak pemain-pemain keturunan, itu menurut saya keputusan yang tepat. Ya memang di babak pertama kita sangat-sangat kesulitan, walaupun di lini tengah kita punya Ivar Jenner, kita punya Mark Klok dan Tom Hai, tapi
ya bola untuk ke depan itu agak susah teman-teman. Apalagi kalau kita bergeraknya itu dari sayap, itu agak sangat-sangat ya susah kita untuk menembus pertahanannya Timor Leste. Apalagi Timor Leste bermain dengan ya bertahan dan mereka hanya mengandalkan serangan balik cepat itu karena mereka punya kecepatan luar biasa. Sprintnya luar biasa tuh, cepat teman-teman. Tapi ya beruntunglah kita di babak kedua bisa cetak gol. Ya setelah ada rotasi pergantian pemain dan ya pemain yang kita anggap kurang bagus akhirnya ditarik keluar, dan pemain yang seharusnya masuk dari babak pertama, pemain inti itu dimasukkan, dan akhirnya ya terbukti bahwa dengan pemain-pemain diaspora ini kita punya kualitas jauh lebih bagus, kualitas permainannya, passingnya lebih oke gitu kan. Nah di babak pertama memang kita bola ke depan itu agak susah. Ya kita penguasaan bolanya itu kan 60% itu, tapi penyelesaian di depan gawang agak kurang. Jadi ya wajar kalau kita tidak bisa cetak gol ke gawangnya Timor Leste. Tapi syukurlah John Herman lihat itu ada kekurangan, ada lubang yang harus ditambal, dan akhirnya gantilah. Brian Fatari ditarik keluar, Sandy Walsh masuk, kemudian Saint Patinama masuk, kemudian Gepens dan juga Raihan Hanan ditarik. Ya itu baru permainannya oke. Bagus permainannya. Jadi ngalir bolanya ke depan lebih enak, ya umpan-umpan juga lebih matang, dan terbukti 3 gol. Ya walaupun dia 70 menit tidak bisa buat apa-apa. Tapi kita patut ya bersyukur kita bisa dapat 2 kemenangan dan modal berharga lah untuk timnas Indonesia. Semoga bisa menang terus sisa 2 pertandingan dan kita bisa juara grup, masuk semifinal, menang lagi, masuk final, menang lagi, juara. Keren kan? Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia. So seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis kolom komentar, jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.